Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Maulana. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara menyelesaikan rumus karakteristik perusahaan. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat ya teman-teman, yaitu RIS sama dengan EBITDA kemudian dibagi dengan total aset. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke contoh perhitungannya. Di sini saya akan menggunakan annual report ya, atau laporan tahunan pada PT Wilmar Cahaya Indonesia atau disingkat dengan kode CK pada tahun 2020. Nah, oke, sekarang kita akan mencari angka EBITDA. Nah, untuk mendapatkan angka EBITDA, kita harus mencari terlebih dahulu angka laba sebelum pajak, kemudian nanti ditambah dengan depresiasi ditambah amortisasi. Nah, nanti dijumlah ya. Nah, maka didapat angka EBITDA. Oke, sekarang kita akan mencari angka laba sebelum pajak. Silakan masuk ya pada annual report-nya, kemudian lihat pada bagian laporan keuangannya. Oke, kita sudah masuk ya pada laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia. Nah, untuk melihat angka laba sebelum pajak, silakan teman-teman scroll ke bawah ya. Kemudian lihat pada laporan laba rugi. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian silakan lihat pada akun laba sebelum pajak penghasilan badan. Nah, berarti angkanya yang ini ya. Silakan ambil. Kemudian kita masukkan pada kolom laba sebelum pajak. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman cara untuk mencari angka laba sebelum pajak. Oke, selanjutnya kita akan mencari angka depresiasi ditambah amortisasi. Oke, kita masuk lagi ya pada annual report-nya. Nah, untuk mendapatkan angka depresiasi dan amortisasi, silakan teman-teman lihat pada beban-beban ya. Itu letaknya ada pada catatan atas laporan keuangan. Oke, di sini supaya lebih cepat saya akan melakukan pencarian saja ya dengan cara Ctrl F. Silakan masukkan kata kunci beban usaha. Silakan enter ya sampai ketemu. Enter. Nah, oke, kita sudah masuk ya pada beban-beban pada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sana ada beban pokok penjualan, beban penjualan, kemudian ada beban umum dan administrasi. Oke, kita lihat pada beban pokok penjualan. Kemudian silakan lihat di sana jika ada depresiasi atau beban penyusutan ya, maka silakan ambil ya angkanya. Nah, kebetulan ada beban penyusutan atau depresiasi ya. Nah, berarti angkanya yang ini ya, silakan ambil. Ini kita hitung dulu ya. Soalnya ada 3 beban dan memiliki penyusutannya masing-masing ya. Oke, kita hitung dulu ya di kalkulator. Oke, angka yang beban penyusutan pada beban pokok penjualan sudah masuk. Kita tambah dengan beban penyusutan pada penjualan. Nah, ini ada ya. Nah, berarti angkanya yang ini 29561155510. Silahkan ambil ya angkanya. Kita tambah dengan beban penyusutan sebelumnya. Kemudian kita tambah lagi beban penyusutan pada beban umum dan administrasi. Nah, oke, ada ya.
Berarti angkanya yang ini, silahkan ambil. Kebetulan di sini untuk amortisasinya nggak ada ya, jadi hanya beban penyusutan saja atau depresiasi saja. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, maka jumlah depresiasi menjadi segini ya, 24 miliar sekian. Silahkan copy ya, kita masukkan pada kolom depresiasi ditambah amortisasi. Nah, kebetulan untuk angka amortisasi nggak ada ya, jadi hanya angka depresiasi saja. Oke teman-teman, seperti itu ya cara untuk mencari angka depresiasi. Nah, kebetulan untuk amortisasinya nggak ada ya. Nah, untuk letak amortisasi itu sama ya, berada pada beban-beban. Kebetulan di sini nggak ada, jadi hanya angka depresiasi saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan ya. Sama dengan angka laba sebelum pajak ditambah angka depresiasi plus amortisasi. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 257.343.19.759. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman cara untuk mendapatkan angka EBITDA. Oke, selanjutnya kita akan mencari angka total aset. Silakan masuk lagi ya pada manual reportnya, kemudian lihat pada laporan keuangannya. Kita scroll lagi ya ke atas. Oke, kita sudah masuk lagi ya pada laporan keuangannya. Untuk melihat total aset, teman-teman lihat pada laporan posisi keuangan. Nah, di sana ada aset ya. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, kita ambil yang jumlah asetnya. Nah, yang ini ya, paling bawah. Nah, berarti angkanya silakan ambil yang ini pada tahun 2020 ya. Kita masukkan pada kolom total aset. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman cara untuk mencari angka total aset. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan sesuai dengan rumusnya ini ya. Kita masuk pada kolom risk sama dengan angka EBITDA, kemudian dibagi dengan angka total aset. Nah, maka mendapatkan hasil sebesar 0,16426.075. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk menyelesaikan rumus karakteristik perusahaan. Oke teman-teman, dicukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk ikuti dan dukung terus channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.